Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. Uzkuruni azkurukum waskuruli wa la takfurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa addim ala nabiyyina al-karim, Nabiyyur rahmah wa syafi'il ummah, Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita malam hari ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk menyempurnakan ibadah puasa hari ini. Seharian kita telah berpuasa, di malam hari Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah sholat isya, sholat tarawih, dan akan kita lanjutkan dengan sholat witir. Dan mudah-mudahan nanti malam panjenengan diberikan kelapangan hati dan tenaga untuk mengikuti qiyamul lail. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ramadan ini Bapak Ibu setiap tahun pasti akan datang. Tahun yang akan datang insya Allah ya belum kiamat ya Bu ya. Insya Allah karena masih belum kiamat, insya Allah akan datang lagi kepada kita. Tapi kita semua belum tentu tahun depan berjumpa dengan Ramadan. Ada jaminan Bapak Ibu kalau panjenengan tahun depan ketemu? Tidak ada. Walaupun panjenengan uangnya banyak, tetap untuk menjaga kesehatan tidak ada jaminan. Artinya, mari tahun ini kita maksimalkan untuk memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini betul-betul dengan sekuat dan semaksimal kemampuan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahun lalu insya Allah beliau masih berdiri bersama-sama seperti saya di atas mimbar. Tahun ini beliau sudah kembali ke hadirat Allah. Mudah-mudahan beliau termasuk orang yang baik dan husnul khotimah. Almarhum Ustadz Ashar masih muda, usianya selisih 12 tahun dengan saya. Sehat seger wong dibandingkan bapak-bapak yang sudah sepuh ya. Beliau berangkat duluan. Maka mari anggap ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, baik kita yang masih muda ataupun yang sudah senior ya, yang sudah sepuh ataupun yang masih muda. Ya contoh almarhum masih muda, mestinya yang lebih pantas itu saya duluan. Tapi kalau Allah memanggil idza jaa ajaluhum
la yastahiruna sa'atan wala yastaqdimun. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yambaghi lil aqil ayyakuna lahu arba'a sa'atan. Hendaknya bagi orang yang mempergunakan akalnya, lil aqil. Islam itu mengutamakan, mendorong, memotivasi umatnya untuk selalu dan senantiasa memanfaatkan akal pikiran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab hanya kita yang diberi ini. Binatang hanya diberikan hawa nafsu. Malaikat juga demikian. Kita dengan potensi akal, dengan potensi hawa nafsu akan mampu melebihi derajat yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Luar biasa kita itu. Tapi sebaliknya, kalau tidak mampu mempergunakan akal dan pikiran kita, maka Allah sampaikan summa radadnahu asfala safili. Maka manusia itu akan lebih hina, lebih turun derajatnya dari derajat yang paling rendah. Maka wasiat Rasulullah ini yang bagi lil aqil, sebaiknya bagi orang yang mau mempergunakan akalnya, ayyakuna lahu arba'a sa'atan, hendaknya membagi waktu yang diberikan oleh Allah menjadi 4 bagian, Pak. Enggak dirinci petang jam ini 6 jam, enggak. Tapi secara global hendaknya ada 4 poin ini di dalam kita membagi menghadapi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sa'atun yuhasabun nafsu. Beri, Pak, 1 porsi, 1 waktu, mau 1 jam, mau 5 menit, mau sebentar saja, untuk melakukan introspeksi diri. Karena apa? Kita akan tahu siapa sebenarnya diri kita ketika kita melakukan tafakkur. Momentum Ramadan, terutama 10 hari yang terakhir ini, mari kita tinggalkan sejenak keributan dunia ini dengan melakukan iktikaf. Tidak harus semalam, Bapak Ibu sekalian. Tidak harus habis tarawih sampai menisu bunda. Misalkan panjenengan nanti qiyamul lail dimulai jam 2, jam 1 sudah masuk ke masjid, masuk niat iktikaf. Lakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, setelah itu berzikir, berdoa kepada Allah. Di saat iktikaf itulah Bapak Ibu sekalian kesempatan kita untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri. Bagaimana ibadah kita selama ini, bagaimana juga perlakuan kita kepada istri, kepada suami, dan kepada anak-anak kita. Itu yang utama. Karena ini amanah. Istri adalah amanah kita. Suami juga demikian. Anak-anak lebih-lebih. Merekalah yang nanti akan menyebabkan kita termasuk ahlil jannah atau ahlin nar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tidak mampu untuk memanage, memberikan bekal pendidikan tarbiyah kepada anak-anak kita, maka mereka nanti akan merepotkan kita di dunia maupun di akhirat. Ya, siapa itu anaknya orang pegawai pajak yang akhirnya mengungkap kerusakan keuangan di negara kita? Anak kan merembet nang bapak nih. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Tanggung jawab kita bukan hanya memberikan makan, bukan hanya kita memberikan istilahnya
memenuhi gizi yang harus dipenuhi agar dia tumbuh kembang dengan baik. Tidak. Yang utama Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana menanamkan adab akhlak kepada anak-anak kita yang selama ini seringkali kita abaikan. Kita begitu seriusnya anak-anak kita di lesno, ya, diberikan tambahan pelajaran. Tapi kadang-kala kita lupa mengajarkan akhlak-akhlak yang dulu ditanamkan orang tua kita kepada kita. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita lewat di depan orang tua kita, gimana sikap kita? Nunduk, Pak. Lah saiki arek-arek dadakno mbek dada-dada. Kita bagaimana diajarkan ketika keluar rumah mengucapkan salam, salim, cium tangan kepada orang tua kita. Sekarang cukup dari jauh. Di mana keberkahan itu? Itulah yang hilang dari selama ini kita lakukan. Bapak Ibu, Rasulullah itu diutus bukan untuk supaya kita itu sukses di bidang teknologi, enggak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena apa? Akhlak inilah yang diajarkan oleh para salafus soleh kepada kita, oleh para sahabat dan Rasulullah, agar ditanamkan kepada anak-anak kita. Lupa kita hal yang seperti itu. Ternyata saya baca di beberapa kitab klasik, mencium tangan orang tua kita, ada energi keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada getaran ruhaniyah antara ayah, ibu, dan anak ketika si anak mencium tangan kita. Cipika-cipiki itu ya budaya sekarang. Baguslah cium tangan terus ditambah cipika-cipiki, bagus. Tapi nek cuma cipika-cipiki toh, ya, itu sesuatu yang baru yang menghilangkan sesuatu yang lama yang baik yang diajarkan oleh agama kita. Mari kembali Bapak Ibu sekalian, muhasabah diri kita, apa penanaman akhlak apa kepada anak-anak kita yang selama ini kita lakukan. Dan banyak hal lagi. Muhasabah yang paling pas lagi, Pak. Kalau kita suami, kepada siapa yang paling tahu kekurangan suami? Siapa, Bu? Istri. Pernah Bapak panjenengan kepada istri yang sudah sekian puluh tahun panjenengan bersama-sama 24 jam tanya, "Bune, Bu, apa kesalahan saya selama ini?" Apa jawabannya ibu-ibu? Wakeh. Gak kena dihitung. Terus balik, si istri tanya kepada suaminya, "Nek aku apa, Pak? Podo wae, podo akeh." Bukan begitu. Hal-hal yang poin yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, mari kita sampaikan kepada pasangan kita. Apa misalkan, kita ini kan memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka misalkan ibu tanya kepada suami, "Pak, saya ini kekurangannya apa?" Sampai niku kenggetuan nek masak. Nek krungu adzan gak direken. Padahal sing garai iso goreng iku Gusti Allah. Itu prinsip, Pak. Sebaliknya, Bapak, kalau saya apa, Bu?
Sampai niku angel gugah-gugahane. Sing tangi disian siapa? Ibu atau bapak? Kok podo? Ya sudahlah, gantiannya. Itu hal-hal yang pokok. Yang kedua, saudaraku sekalian, saatun yunaji rabbah. Ada waktunya kita ini bermunajat kepada Allah. Siapapun yang ada di masjid ini, tidak ada yang terlepas dari persoalan. Wajah-wajah saya panjenengan itu wajah-wajah yang penuh masalah. Ya Bu, wajah yang penuh masalah Pak. Dan memang itu kodratnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang kita diciptakan oleh Allah, ini merupakan ujian. Mati hidup kita itu memang ujian. Bagaimana kita menghadapi ujian itu? Jenengan suami istri nggak masalah, dengan anak nggak masalah, bebesan masalah. Padahal besannya nggak satu rumah. Sama besan nggak ada masalah, menantu ada masalah. Ekonomi tidak ada masalah, kesehatan ada masalah. Bisa Pak ya? Tidak semua sehat. Ada persoalan di sana Pak. Dan semua persoalan yang kita hadapi itu adalah bersumber dari Allah. Di samping termasuk diri kita sendiri. Maka bermohonlah. Inilah kesempatan, momentum yang diberikan oleh Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Perbanyak Pak berdoa. Siang hari adalah waktu yang mustajabah sampai panjenengan berbuka puasa. 3 doa orang yang tidak ditolak oleh Allah, salah satunya orang yang puasa sampai hatta yuftira, sehingga dia berbuka puasa. Jadi pergunakan kesalahan kita justru saat-saat mustajabah itu kita nggak berdoa. Ayo menjelang berbuka puasa yang jenengan hadapi berbagai masakan. Begitu terdengar adzan kadang lupa kita nggak berdoa. Padahal itu adalah saat mustajabah. Siangnya waktunya mustajabah, malam harinya juga demikian. Ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat isya berjamaah, salat tarawih berjamaah dan seterusnya, maka Allah akan ampuni dosa. Salah satu syarat doa kita diterima oleh Allah adalah kebersihan diri kita dari berbagai dosa yang selama ini kita lakukan. Sayang momentum seperti ini nggak kita pergunakan. Ibu-ibu nggak usah sibuk-sibuk bener mempersiapkan hari raya lah. Mosok kait bien, goreng kacang terus, goreng mente terus. Bapak-bapak sibuk terus ngeceti omah. Kapan kita itu mempersiapkan diri kita kalau suatu saat kita nggak berjumpa lagi dengan Ramadan dan kita berangkat kepada Allah? Menyesal kita nantinya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, saatun yatafakkaru fi sun'illah. Ada saatnya kita bermuhasabah, memikirkan berbagai ciptaan Allah. Iman Pak, Ibu yang kita miliki itu bagaikan pohon. Kalau kita rawat, kita siram, kita pupuk, dia akan bertumbuh kembang. Pohonnya bagus, batang pohonnya bagus, berdaun lebat, juga berbuah. Sama dengan keimanan kita. Keimanan kita tergantung dari amal soleh yang kita lakukan. Semakin banyak amal soleh yang kita kerjakan, maka iman ini akan semakin tumbuh dengan suburnya.
Maka salah satu untuk memperkuat keimanan kita adalah banyak berpikir tentang ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi datillah. Perbanyak berpikir tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Perbanyak kita. Nggak usah jauh-jauh Pak Ibu. Di rumah kita kan mesti ono nyamuk ya. Ada nyamuk Pak. Ya. Ketat apapun kita supaya nyamuk tidak masuk, tetap masuk. Dan panjenengan kalau nyamuk itu adalah makhluk hidup, dia bisa berkembang, berarti dia punya paru-paru, dia punya jantung, dia punya alat pernapasan, dia punya alat kelamin agar dia bisa berkembang. Sapiro gedene nyamuk. Ya. Orang mampu menciptakan komputer sedemikian canggihnya, tapi nek dikongkon nyamuk, gawe nyamuk, siapapun tidak akan mampu. Itulah kehebatan Allah. Hal-hal yang seperti ini yang perlu kita menjadi pikiran kita, Bapak Ibu sekalian. Ojo mikir duit tok. Dunia tok dipikir. Kapan kita mau meningkatkan keimanan dengan memperbanyak berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, termasuk yang ada dalam diri kita. Berapa banyak organ tubuh yang di dalam diri kita ini yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang itu kadang-kala karena sudah dikasih oleh Allah, kita nggak pernah berpikir secara serius tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Terakhir, sa'atun yahtazu alal mat'am wal masrab. Ada saatnya panjenengan muhasabah tentang apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Rata-rata kita ini punya penyakit apa Pak saat ini? Nopo Pak? Nopo? Linu, asam urat, kolesterol, diabetes Pak. Oh nyak, nggih, wong pabrik gula. Ibu-ibu yang banyak apa Bu? Gak ngaku ibu-ibu. Kita ini sumber penyakit Pak. Kenapa kita sakit asam urat? Kenapa kita kolesterol? Karena kenapa kita diabetes? Sumbernya adalah di dalam apa yang kita makan. Makanya Rasulullah menyampaikan muhasabah terhadap apa yang kita makan. Cara kita mencari halal apa belum? Oh halal Pak, saya kerja. Apakah semuanya halal? Belum tentu. Kalau kita saat kerja, waktunya nyambut gawe, dulinan HP, apa itu termasuk SOP kita yang dibayar? Enggak kan Pak? Berarti kita nyolong waktu perusahaan kita. Ya, adik dulinan naik HP gak cukup 5 menit, 10 menit, 2 jam. Cara mencari kita, lantas zat yang kita makan halal enggak yang kita makan? Halal Pak. Betul. Saya melihat banyak orang-orang membeli makanan di suatu tempat, padahal jelas di media massa disampaikan salah satu masakannya dicampur dengan minyak babi. Tapi tenang aja makan. Delok ono wong jilbaban, melo ae. Kita kurang peka terhadap zat yang kita makan, yang di situ bercampur. Yang kita kadang-kala tidak tahu. Terus terang aja di negara kita ini paling lemah perlindungan terhadap konsumen muslim dibandingkan di negara-negara. Nah saya di Australia itu Bapak Ibu sekalian, ketat betul di sana. Halal, nggak halal ya nggak halal.
Butcher itu orang jual daging, kalau halal ada tulisan halal, kalau enggak, jadi cara menyembelihnya sama, daging sapi, daging kambing, tapi cara penyembelihannya yang tidak sama, membuat itu ada butcher halal, ada yang tidak halal. Di Indonesia agak jelas, padahal kita mayoritas muslim, tidak ada perlindungan yang jelas terhadap apa yang kita makan. Cuma ditulisi halal, ada tulisannya keliru pisan. Ya, halam digandeng lal. Pokoknya ketok halal tulisan Arab misal. Belum ada sertifikat MUI. Periksa Bapak Ibu sekalian. Sayang ibadah kita yang selama ini kita lakukan dengan baik, makanan kita, zat cara mencarinya sudah bagus, tapi zat yang kita makan tidak ada jaminan kehalalannya. Itulah Bapak Ibu sekalian 4 hal sebagai manajemen waktu yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa melakukan introspeksi dan memperbaiki pasca Ramadan. Mudah-mudahan seperti yang dijanjikan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, berbagai amalan ibadah yang kita lakukan akan mampu membuat diri kita terupgrade menjadi orang-orang yang muttaqin di hadapan Allah, dan itulah derajat yang paling tinggi di hadapan Allah. Mudah-mudahan segala amaliah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita semakin sehat Bapak, makin sehat. Sumu tasihu wasala, panjenengan akan sehat, sabda Rasulullah. Kok mari poso tambah loro kabeh awake, itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam manajemen makan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.